Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi sholatil imami fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaih. Wa in shalla fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjidi qariban minhu wa huwa alimun bi sholati wala ha'ila hunaka jaza. Faslun ay hadha faslun. Wa yajuzu lil musafiri qasrus sholatir ruba'iyyati bi khamsi syara'ita ay yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin wa an takuna masafatuhu sittata asyara farsakhan wa ayyakuna mu'addiyan lis-sholatir ruba'iyyati wa ayyanuyal qasra ma'al ihrami wa alla ya'tamma bimuqimin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kenikmatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim atau menambah wawasan ilmu kita agar supaya ibadah kita di sisi Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita membahas tentang sholat berjamaah, itu hukumnya sunnah mu'akkadah, yaitu sunnah yang sangat-sangat ditekankan, dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alal ma'mumi ayyan wiyal i'timama dunal imami, dan bagi seorang makmum wajib hukumnya untuk niat menjadi makmum. Wa 'alal ma'mumi ayyan wiyal i'timama dunal imami, beda dengan imam. Kalau imam itu enggak niat menjadi imam pun enggak apa-apa, karena yang namanya sholat berjamaah itu seorang makmum harus niat menjadi makmum. Kalau enggak niat menjadi makmum, sholatnya tetap sah, akan tetapi pahala sholat berjamaahnya yang tidak dapat. Ya, biarpun gerakannya ikut imam, ikut sama-sama,
Akan tetapi kalau niatnya ini tidak menjadi makmum, maka sholat jamaahnya tidak dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seorang imam tidak wajib? Dikarenakan imam ini fleksibel. Ketika ada seorang makmum masbuk, makmum yang datang terlambat, otomatis di akhir sholat nanti akan melanjutkan sisa yang belum dikerjakan. Itulah namanya makmum masbuk. Nah, makmum masbuk ini statusnya nanti bisa menjadi imam apabila ada makmum yang lain yang baru datang. Ya, kalau harus niat menjadi imam ya repot. Makanya seorang imam tidak harus niat menjadi seorang imam. Biarpun niat sholat sendiri sekalipun, ketika ada makmum di belakang, ya otomatis menjadi seorang imam. Wa yajuzu ayyatammal balighu bil murahiq, dan boleh kita itu bermakmum atau orang yang balik bermakmum dengan murahiq. Murahiq itu siapa? Yaitu huwallazi qaribul bulughi wal muradu bihi huna as-sabiyyul mumayyiz. Murahiq ialah orang yang mendekati balik. Laki-laki tersebut belum pernah mimpi basah, tapi dia sudah khitan, lulusan pondokan lagi. Nah, biarpun belum balik, tapi anak tersebut wal muradu bihi huna as-sabiyyul mumayyizu. Yang dimaksud di sini ialah anak kecil yang cerdas, yang pinter. Tapi syaratnya sudah khitan terlebih dahulu. Sudah khitan tapi belum balik. Nah, kita boleh sebagai orang yang balik, kita boleh berjamaah kepada anak tersebut. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin, dan tidak sah seorang laki-laki bermakmum kepada perempuan. Wala qari'in bi umiyyin, dan tidak sah orang yang bagus bacaannya bermakmum dengan umi. Qari ialah al-qari'u huwallazi yuhsinul qira'atal Fatihah. Yang dinamakan qari ialah, jadi wala qari'in bi umiyyin, dan tidak sah orang yang al-qari huwallazi yuhsinu qira'atal Fatihah, yaitu orang yang bagus bacaan Fatihahnya. Dan orang yang bagus bacaan Fatihahnya ini tidak sah jikalau dia makmuman dengan umi atau imamnya ini umi. Yang dimaksud umi yaitu huwallazi yakhillu biharfin minha walam tasihul qudwah bihi li anna qira'ataha kamilatun ruknun kama alimta. Umi ialah orang yang jelek bacaan Fatihahnya, dan tidak sah makmum dengan orang yang jelek bacaan Fatihahnya, dikarenakan bacaan Fatihah ini termasuk dari rukun sholat. Nah, yang dimaksud jelek bacaan Fatihahnya itu bukan karena suaranya jelek, bukan karena enggak dilakukan, enggak,
Fatihahnya ini enggak hafal. Nah, itu yang dimaksud umi. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu mulak-balik seperti itu. Nah, ketika Fatihah ini tidak hafal, maka orang yang bagus bacaan Fatihahnya. Bagus bukan berarti nadanya, bagus bukan berarti suaranya, akan tetapi dalam dia menghafalkan Fatihah. Terus bermakmum kepada imam yang umi, maka enggak sah sholatnya. Enggak sah. Selanjutnya wa ayyu maudhi'in sholla fil masjidi bi sholatil imami fihi. Wa ayyu maudhi'in, dan dimanapun tempat, sholat fil masjidi, di dalam masjid, bi sholatil imami, dengan sholat bersama imam, fihi, di dalam masjid. Maksudnya ketika ada seorang imam, terus dimanapun itu tempat, tadi disampaikan imam ini tidak harus niat menjadi seorang imam. Wa huwa alimun bi sholatihi. Wa huwa, yaitu seorang makmum, alimun, itu tahu bi sholatihi, dengan sholatnya imam. Ajaza, maka cukup, bagi seorang makmum, malam yataqaddam alaih, selagi tidak mendahului seorang imam. Jadi maksudnya ialah ketika kita melihat ada seorang imam dimanapun tempat, entah itu di masjid maupun di musola maupun di serambi, kita boleh sholat berjamaah dengan imam tersebut. Yang penting seorang makmum tersebut itu tahu sholatnya imam. Dan yang lebih penting lagi, seorang makmum tidak boleh mendahului gerakan seorang imam. Apabila sampai seorang makmum ini mendahului gerakan seorang imam 3 kali dalam 3 kali rukun berturut-turut, maka batal sholat jamaahnya. Seandainya imam ini baru rukuk, makmum nyerobot duluan, Allahu Akbar, imamnya baru rukuk, Allahu Akbar, Sami Allah, imam belum ngangkat, makmumnya sudah ngangkat duluan, Sami Allahu liman hamidah, sudah 2 kali. Terus sujud, Allahu Akbar, imam belum landing, makmumnya sudah landing duluan. Nah, ini 3 kali rukun, maka batal sholat jamaahnya. Sholat jamaahnya yang batal, dikarenakan mendahului imam dalam 3 rukun. Atau mungkin pas sujud, Allahu Akbar, sujud, imam belum ngangkat, makmumnya ngangkat duluan, Allahu Akbar, baru imamnya nyusul, Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, makmumnya duluan lagi. Pokoknya sampai dia mendahului 3 kali rukun berturut-turut, maka batal sholat jamaahnya. Jadi nggak boleh. Kalau menyamai atau sama-sama, jadi gerakannya sama antara makmum dengan imam, Allahu Akbar,
Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Atau mungkin dia ketinggalan yang disengaja, dalam arti Allahu Akbar, imam rukuk, dia masih baca terus Sami Allahu liman hamidah, dia baru rukuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, imam ini sujud, ini baru i'tidal, Allahu Akbar. Terus imam duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, makmumnya baru sujud. Nah ini juga makruh. Pokoknya harus bermutawalian, ya beriring-iringan, maksudnya step by step, ngikuti gerakan imam. Yang penting tidak mendahului. Jika mendahului lebih dari 3 rukun, maka hukumnya haram atau tidak sah sholat berjamaahnya. Jika bersamaan maka makruh hukumnya. Wa in sholat, dan jikalau sholat fil masjid, di dalam masjid, wal ma'mumu, adapun makmum, kharijal masjid, di luar masjid, qoriban yang dekat, minhu dari masjid, wa huwa alimun, wa huwa dan utawi makmum, alimun itu tahu bisolati dengan sholatnya imam, wala hailun dan tidak ada penghalang, hunaka di sana, jaza maka boleh. Maksudnya bagaimana? Yaitu ketika seorang makmum sholat jamaahnya di dalam, lah di dalam ini belum full softnya, lah makmumnya sholat di depan, di luar masjid begini. Ketika memang tidak ada penghalang, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh tapi makruh. Lalu di depan masih longgar kok, sholatnya di luar masjid. Boleh dengan catatan dia tahu gerakan imam. Ketika waktu rukuk tahu, i'tidal tahu, sujud tahu. Nah, itu boleh tapi makruh. Begitu juga sholat di samping sebelah barat pintu. Untungnya ini jendela kaca semua keliling, jendela kaca. Jadi tahu posisi gerakan imam ataupun shaf di belakang imam. Maka boleh sholat di dekat tempat wudhu, itu boleh. Karena di situ kelihatan, kita bisa melihat imam, bisa melihat shaf di belakang imam. Kecuali seandainya tempat wudhu itu tembok semua, di samping tempat wudhu itu tembok sampai pintu samping itu, maka ketika ada orang sholat di sebelah barat pintu, maka nggak sah sholatnya, karena di situ ada hail atau penghalang, ada penghalang. Nah, berhubung itu kaca, ibaratnya bisa melihat gerakannya
bisa mendengar suaranya seorang imam yang dibaca Fatihah atau mungkin surat-suratan, maka boleh. Tapi kalau tembok samping pintu itu sebelah baratnya tembok semua, ketika ada orang sholat di sebelah barat pintu, maka tidak sah karena tidak bisa melihat gerakan seorang imam. Itu kadang ada salah satu tempat itu, jadi dia sholatnya itu tidak melihat gerakannya imam atau shaf yang di belakang imam. Nah, kalau nggak melihat sholatnya di luar, maka tidak sah atau tidak boleh. Nah, ini tadi wal ma'mumu kharijal masjidi. Ketika makmum ini di luar masjid, qoriban minhu, di luar tapi masih dekat, maksudnya ya entah di teras atau depan gedung situ. Nah, wa huwa alimun bi sholatihi, makmum tersebut tahu gerakan imam atau gerakan shaf yang di belakang imam. Wal ahailun, dan tidak ada penghalang hunaka di sana antara imam dengan shafnya atau shaf ini dengan si makmum yang di luar tadi, hunaka jaza, maka boleh. Akan tetapi ketika ada penghalang maka tidak boleh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakir subhani subhanaka la nahsi sanan 'alaika kama anta asnita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasl al-haqqa bil haqq wa ladila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'a warzuqni fahma wa 'amalan shalihan taqabbala wa rizqan wasi'an mubarakan tayyiba. Allahumma ij'alna wa awlatana wa talamidana wa azwajatana wa jiranana wa jama'atina wa ahlana min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa iyya min ahli syarri wa dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa sulahta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan al-akhirah illa qadayna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.